Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiatuddin Tajal Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang imperialisme Barat dan dunia Islam, ekspansi Eropa modern, beserta bangkitnya nasionalisme dunia Islam. Yang pertama, imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah untuk menguasai ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Saat itulah dunia Islam berada dalam kekuasaan hukum imperialisme Barat. Oleh karena itu, kedua bangsa Barat itu terus gencar melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam dan berusaha menguasai sehingga dengan mudah mereka dapat menyebarkan agama Kristen. Kondisi seperti ini didukung oleh semangat balas dendam yang disebut Reconquista, yaitu semangat balas dendam bangsa-bangsa Barat terhadap Islam yang dulu pernah menjajah mereka. Satu demi satu negara-negara Islam akhirnya jatuh ke dalam genggaman penjajah bangsa-bangsa Barat. Hanya beberapa negara yang tidak dijajah, yaitu Kerajaan Turki Utsmani dan Arab. Yang kedua, kemunduran Kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke negara-negara Islam. Sejak kekalahan dan pertempuran Wina, Kerajaan Utsmani juga menyadari akan kemundurannya dan kemajuan bangsa Barat. Usaha-usaha pembaruan mulai dilakukan dengan mengirim duta-duta ke negara Eropa, terutama Perancis, untuk mempelajari suasana kemajuan di sana dari dekat. Chalabi Mehmet diutus ke Paris tahun 1720 Masehi dan diinstruksikan untuk mengunjungi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi lainnya. Ia kemudian memberi laporan tentang kemajuan teknis, organisasi angkatan perang modern, dan kemajuan lembaga-lembaga sosial lainnya. Laporan-laporan itu mendorong Sultan Ahmad III untuk memulai pembaruan di kerajaannya. Pada masa kekuasaannya, didatangkan ahli-ahli militer dari Eropa untuk tujuan pembaruan militer dalam Kerajaan Utsmani. Pada tahun 1717 Masehi, seorang perwira Prancis de Roquefort datang ke Istanbul dalam rangka membentuk Korps Athènes dan melatih tentara Utsmani dalam ilmu-ilmu kemiliteran modern. Pada tahun 1729 Masehi, datang lagi Comte de Bonneval, juga dari Prancis, untuk memberi latihan penggunaan meriam modern. Ia dibantu oleh Macati dari Irlandia, Ramsay dari Skotlandia, dan Mornay dari Prancis. Pada tahun 1734 Masehi, untuk pertama kalinya sekolah teknik militer dibuka. Usaha pembaruan ini tidak terbatas dalam bidang militer. Dalam bidang-bidang yang lainnya, pembaruan juga dilaksanakan seperti melakukan pencetakan di Istanbul tahun 1727. Demikian juga penerjemah buku-buku Eropa ke dalam bahasa Turki dilakukan dalam berbagai bidang untuk meraih kemajuan-kemajuan negara. Akan tetapi, walaupun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan hanya gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan Raja-Raja Utsmani karena wewenangnya sudah jauh menurun. Di samping itu, keuangan negara terus mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu menunjang usaha pembaruan. Usaha pembaruan Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah penghalang pembaruan utama, yaitu tentara Yenisari, dibubarkan oleh Sultan Mahmud II. Pada tahun 1826 Masehi, struktur kekuasaan kerajaan dirombak, lembaga modern pendidikan didirikan.
Buku-buku barat diterjemahkan dalam bahasa Turki, siswa-siswa barat dikirim ke Eropa untuk belajar dan yang terpenting sekali adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kemiliteran didirikan. Bangkitnya nasionalisme dunia Islam. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam memang jauh tertinggal dari Eropa. Orang pertama yang merasakan hal itu adalah Kerajaan Turki Utsmani. Karena kerajaan ini yang pertama dan utama menghadapi kekuatan Eropa. Dengan kesadaran tersebut, memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki untuk banyak belajar dari Eropa. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam secara umum dikenal dengan gerakan pembaharuan yang didorong oleh dua faktor yang saling melengkapi, yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran. Kedua, menimba gagasan pembaruan dan dari ilmu pengetahuan dari barat. Yang pertama seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul al-Wahhab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi Aljazair. Sedangkan yang kedua dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemah karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.